Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 21 Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Amrin, dari Abu Amr. Wakila, ada yang mengatakan Abu Amroh Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Abu Amroh Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul, katakanlah, li, kepadaku, fil islami qaulan, dalam Islam sebuah perkataan, la as'alu anhu, yang tidak aku tanyakan, ahadan, kuiroka, kepada orang lain selain engkau. Qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini memberikan bukti salah satu kecerdasan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Amroh, yang mana beliau meminta Nabi untuk memberikan dia ilmu, yang mana ilmu tersebut hanya bisa didapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilmu yang diminta pasti adalah ilmu yang tinggi, karena sumbernya harus berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ilmu tersebut karena tingginya, maka tidak boleh ada kesalahan dalam hal penjelasan maknanya. Dan juga ilmu tersebut harus lengkap penjelasannya. Dan ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, tentu dengan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau itu bisa tercapai, yang mana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu memiliki jawami'ul kalim, yang mana beliau itu berbicaranya sedikit namun maknanya luas dan dalam. Ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang kehidupan di zaman Rasulullah SAW, tentang budaya munasahah, yaitu saling menasihati. Datang minta nasihat, pergi minta nasihat, bertemu minta nasihat. Ini yang saat ini mungkin belum banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Abu Amroh Sufyan bin Abdullah juga cerdasnya adalah ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW yang mungkin dia tidak bisa ketemu setiap hari atau setiap waktu. Beliau itu bertanya tentang akhirat. Berbeda dengan kita ketika bertemu dengan orang saleh, ketika bertemu dengan orang yang berpengaruh, yang kita lakukan adalah permintaan untuk kebutuhan duniawi kita. Tapi sahabat ini, beliau bertanya tentang akhirat, sesuatu hal yang lebih tinggi daripada dunia yang sangat kita idam-idamkan. Nasihat yang pertama yang Rasulullah SAW sampaikan yaitu amantu billah, beriman kepada Allah. Iman kepada Allah ini merupakan nasihat paling penting, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat membacakan Al-Fatihah, di mana di dalam Al-Fatihah tersebut terkandung berbagai penjelasan keimanan kepada Allah, yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Seperti dalam ayat yang ke-1 surat Al-Fatihah itu menjelaskan asma wa sifat. Ayat yang kedua menjelaskan rububiyah Allah Rabbil Alamin. Ayat yang ketiga
juga hampir sama dengan ayat yang ke-1, yaitu tauhid asma wa sifat. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, yaitu ayat tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat yang kelima itu tauhid al-uluhiyah. Ayat yang keenam tauhid rububiyah, dan hal yang sama kita dapat di dalam ayat yang ketujuh juga dalam tauhid rububiyah. Sehingga di setiap ayat yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah merupakan tauhid keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya hal tersebut sampai-sampai Allah mewajibkan kita minimal 17 kali dalam sehari untuk membacakannya. Itu tentang amantu billah atau beriman kepada Allah. Berikutnya, nasihat yang kedua adalah tsumastaqim. Kemudian istiqomahlah. Istiqomah apabila kita lihat secara bahasa artinya adalah al-i'tidal atau lurus. Adapun kalau kita lihat secara syariat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, istilah istiqomah itu artinya meniti jalan yang lurus, yang tidak lain, yang lurus ini adalah Islam, tanpa menyimpang dari Islam tersebut, baik itu menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Sehingga dalam istiqomah ini, di dalamnya itu mencakup melakukan seluruh ketaatan, baik itu ketaatan yang terlihat maupun ketaatan yang tersembunyi. Dan juga disebut sebagai istiqomah adalah meninggalkan seluruh yang dilarang. Maka di antara penjelasan Al-Qadi Iyad rahimahullah, beliau menyebutkan istiqomah itu maksudnya mereka mentauhidkan Allah dan beriman kepada Allah, kemudian mereka berlaku lurus, tidak menyimpang dari tauhid, dan selalu iltizam atau konsekuen dan konsisten dalam melakukan ketaatan hingga meninggal di atas yang demikian itu, atau di atas keistiqomahan. Keistiqomahan ini memang sangat penting karena memiliki keutamaan yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam firman-Nya Quran surat Fussilat ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Nah, penggalan ayat awal Fussilat 30 ini memberikan keutamaan istiqomah, yaitu janganlah kamu merasa takut dan jangan kamu bersedih hati. Artinya diberikan ketenangan oleh Allah ketika kita berlaku istiqomah. Itu keutamaan yang pertama, keutamaan yang didapatkan di dunia, bahwa kita tidak akan takut, bahwa kita tidak akan bersedih hati. Kemudian apa manfaat atau keutamaan istiqomah? Selain itu, Allah firmankan wa absiru bil jannati, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepadamu. Setelah keutamaan di dunia yaitu merasa tenang, keutamaan di akhiratnya adalah mendapatkan surga. Bahkan
Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam akhir ayat ini, allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan kepada engkau. Artinya Allah berjanji bagi orang yang berlaku istiqomah maka akan diberikan surga kepadanya. Ini keutamaan yang sangat kita harapkan. Namun dengan besarnya keutamaan ini menjadikan istiqomah itu bukan hal yang ringan. Sering dikatakan yang ringan itu istirahat, yang berat istiqomah. Bahkan istiqomah itu bukan hanya berat bagi kita, bukan berat bagi para sahabat, ini juga berat bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tentang perintah kepada Rasulullah SAW untuk beristiqomah, rambut Rasul SAW itu beruban. Ayat tersebut adalah Quran surat Hud ayat yang ke-112, di mana Allah berfirman, fastaqim kama umirt, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang lurus, istiqomahlah. Wa man taba, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, maka wala tatgau innahu bima ta'maluna basir, dan juga orang yang bertaubat kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Fastaqim kama umirt, perintah kepada Rasul untuk beristiqomah menjadikan Rasul SAW beruban, yang artinya uban itu tanda bahwa dia memiliki beban atau pikiran yang sangat berat. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, tidak diturunkan kepada Nabi SAW di dalam Al-Quran sebuah ayat yang lebih memberatkan dan menyulitkan daripada ayat ini. Ini menjelaskan tentang Hud ayat yang ke-112. Sehingga untuk mendapatkan keistiqomahan kita harus senantiasa berusaha istiqomah, baik itu istiqomah dalam hati maupun istiqomah dalam lisan. Sehingga para ulama menjelaskan bagaimana kiat agar kita mendapatkan istiqomah. Yang pertama adalah taubat yang nasuha. Yang kedua, senantiasa mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Yang ketiga, selalu berusaha untuk selalu konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, muraqabatullah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Yang keempat, muhasabah, yaitu mengintrospeksi segala amal yang telah dikerjakan. Yang kelima, yang keenam, mujahadah, yaitu berjuang sungguh-sungguh menggembleng jiwa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berlaku istiqomah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.